Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, semua yang datang dari Allah itu tidak mungkin buruk, mustahil. Karena itulah kita diperintahkan untuk taat secara mutlak. Sebab segala yang berasal dari Allah pasti mengandung kebaikan. Allah menurunkan segala sesuatu demi kemaslahatan, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi manusia, mohon maaf, seringkali menginginkan sesuatu hanya berdasarkan pikiran pendeknya yang belum tentu menjadi kebutuhannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah mengingatkan kita bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan sebaliknya. Mari kita renungkan dengan contoh sederhana. Kalau kita disuruh memilih motor atau mobil, sebagian besar pasti akan memilih mobil. Tapi bagaimana kalau ternyata kebutuhan kita sebenarnya cukup dengan motor? Allah tahu yang terbaik. Kalau ternyata jalan rumah kita sempit, gak ada garasinya, biaya bertambah, maka mobil malah jadi beban. Tapi dengan motor lebih gesit, hemat, dan sesuai kemampuan. Maka saat Allah menurunkan ketentuan seperti kewajiban jihad misalnya, banyak yang gelisah. Padahal jihad itu bukan cuma perang fisik, bisa juga melawan hawa nafsu, melawan prasangka, bahkan melawan keinginan kita sendiri yang belum tentu baik untuk kita. Sifat manusia ketika diberi keputusan terbaik oleh Allah kadang belum siap, hatinya bergejolak, merasa berat. Tapi Al-Quran mengajarkan, perangai perasaan itu jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Bisa jadi di balik yang tidak kita sukai ada rencana besar dari Allah yang akan membawa kebaikan luar biasa. Karena pikiran kita pendek, maunya cepat, instan, tapi Allah berpikir jangka panjang bahkan sampai akhir hidup kita. Saya punya adik perempuan, dia pernah datang dan bilang ingin ikut tes kerja di sebuah bank. Semua proses sudah dilewati, tinggal pengumuman. Secara hitung-hitungan manusia mestinya lulus. Lalu dia minta doa, kami pun berdoa, tapi dengan panduan Al-Quran. Bukan hanya minta dunia tapi juga akhirat. Ternyata dia tidak lulus. Dia kecewa. Katanya yang diterima adalah anak pejabat. Saya bilang jangan sedih, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Beberapa hari kemudian dia justru diterima di bank syariah. Di sana agamanya terjaga, hijabnya kuat, bahkan ketemu jodohnya. Ternyata rencana Allah jauh lebih baik dari keinginannya. Jadi sejak dari subuh ini mari kita renungkan, apakah kita pernah melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita pernah meragukannya? Mungkin itu penyebab hidup kita terasa berat. Dalam menghadapi aturan Allah, manusia terbagi menjadi 4 kelompok. Yang taat pada aturan, orang seperti ini kata Al-Quran hidupnya akan dimudahkan, rezekinya lancar, hidupnya nyaman. Yang keluar dari aturan, awalnya tampak enak, tapi ujung-ujungnya celaka, seperti orang yang berdusta. Awalnya dapat untung, tapi akhirnya dikejar-kejar masalah. Yang bikin aturan sendiri, padahal Allah sudah kasih panduan. Kalau sakit, ikhtiarnya ke dokter, bukan ke dukun. Tapi ada yang malah bikin jalan sendiri, datang ke paranormal, bukan minta langsung pada Allah, padahal berdoa itu gratis, berpahala pula. Yang tidak mau diatur, ini yang paling parah, disebut fasik. Orang yang sengaja menolak aturan Allah. Jadi mari kita introspeksi. Sampai subuh ini, sudahkah kita taat pada aturan Allah dan Rasul-Nya? Sudahkah ketaatan kita melahirkan keyakinan penuh, atau masih disertai keraguan? Pelajarilah aturan-aturan dalam hidup ini, sholat, muamalah, rumah tangga, semuanya. Karena seringkali hidup terasa sulit bukan karena masalah, tapi karena kita belum paham aturan Allah yang Allah turunkan. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.